Setelah sekian lama kita tidak bertemu, pada kesempatan ini kami tim Satgas COVID-19 akan memulai lagi secara rutin dengan waktu yang akan kami sampaikan menyangkut soal perkembangan terkini upaya-upaya besar kita dalam mengendalikan COVID di Provinsi Papua. Teman-teman yang kami hormati, kondisi kita hari ini memperlihatkan bahwa secara signifikan Pak Dokter di unmute dulu Pak Dokter. saya salah. Baik, saya ulangi lagi teman-teman. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kurang lebih sekitar dari bulan September ya. September pertengahan kita sudah kurang untuk bertemu. Sekarang di awal bulan Juli ini kita akan memulai lagi untuk pertemuan rutin, diskusi rutin, dan penyampaian data-data rutin menyangkut pelayanan, menyangkut upaya-upaya besar kita dalam pengendalian COVID-19 di Provinsi Papua. Teman-teman yang kami hormati, kami harus menyampaikan bahwa kondisi kita hari ini perlu mendapat perhatian dari kita semua menyangkut dua hal penting. Yang pertama, meningkatnya kasus positif. Dan yang kedua, kasus kematian. Data kita per 8 Juli itu didapatkan 405 kasus baru. 405 kasus baru dan 10 kematian. 405 kasus baru ini adalah kasus tertinggi yang pernah terjadi di Provinsi Papua sejak pertama kali COVID-19 itu ditemukan di Provinsi Papua. 405 kasus ini dapat kami sampaikan bahwa berasal dari Merauke 70 kasus, Mimika 50 kasus, Jayapura 40 kasus, Kabupaten Jayapura 40 kasus, Kepulauan Yapen 36 kasus, Jayawijaya 9 kasus, Supiori 15 kasus, Tolikara 3 kasus, Biak Numfor 121 kasus, Paniai 9 kasus, Asmat 10 kasus, Mapi 6 kasus, dan Kota Jayapura 36 kasus. Angka ini sangat signifikan, 405. Data kita itu tertinggi tahun lalu, itu di bulan Oktober. Namun hari ini di awal bulan Juli, di tanggal 8, itu kasusnya mencapai 405. Di tanggal 8 juga dilaporkan kasus kematian sebanyak 10 orang yang berasal dari Kepulauan Yapen 1 orang, Mimika 2 orang, Biak Numfor 5 orang, dan Kota Jayapura 2 orang. Nah, kondisi ini betul-betul harus mendapat perhatian dari kita semuanya. Akan timbul pertanyaan, apakah berbeda antara pola tahun 2020 ketika pertama kali kita mendapatkan kasus dengan kondisi sekarang? Dari analisa kami memang ada berbeda polanya. Kalau dulu kita hanya berpendapat bahwa kasus ini karena pergerakan orang, di tahun 2021 hingga pertengahan tahun ini kita sudah susah untuk mengatakan apakah ini hanya pergerakan orang. Karena menurut kami itu saling terkait antara 3 hal. Pertama, disiplin terhadap prokes kita harus diakui menurun. Kedua, pergerakan orang juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus. Dan yang terakhir, yang ketiga, vaksinasi. Cakupan vaksinasi kita belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Oleh karena itu, jika
ditanya oleh teman-teman apa yang harus dibuat, maka 3 hal ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, menjadi perhatian bagi Satgas di kabupaten kota, dan juga menjadi perhatian bagi kami Satgas di Provinsi Papua. Ada 2 hal yang harus mendapat dukungan dari semua warga sesuai dengan perintah dari Bapak Gubernur adalah, pertama, Satgas diminta untuk memastikan pengendalian. Saya ulangi, Satgas diminta untuk memastikan adanya pengendalian COVID-19 di seluruh Provinsi Papua. Dan yang kedua, Satgas diminta untuk memastikan pelaksanaan PON 20 2021 di bulan Oktober itu Provinsi Papua telah mampu mengendalikan COVID-19. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, mulai dari level yang paling rendah, yaitu RT, kampung, hingga pemerintah, kabupaten kota, pemerintah pusat, kementerian lembaga, untuk bersatu padu, bersama-sama kita kendalikan COVID-19 sehingga pelaksanaan PON dapat bisa terlaksana dengan baik. Kami tim Satgas akan melakukan evaluasi karena kami sudah mengeluarkan analisis epidemiologi pada tanggal 7 dan saya juga sudah men-share. Rencana kita kami akan melakukan evaluasi lagi pada tanggal 21. Jadi kita tetap kembali untuk melakukan evaluasi setiap 2 minggu dan rencana kita pada tanggal 21. Namun jika dalam perjalanannya kasusnya semakin meningkat, maka evaluasi akan bisa dipercepat. Di tim Satgas COVID, evaluasi dilakukan tiap hari. Namun secara keseluruhan akan dilaporkan setiap 2 minggu. Yang ketiga perlu juga kami sampaikan menyangkut kondisi kita di lapangan. Data-data kita dari 45 rumah sakit dan 16 rumah sakit rujukan, 1 minggu yang lalu, BOR itu menunjukkan ketersediaan dari tempat tidur dan jumlah pasien COVID yang harus dirawat. 1 minggu lalu itu berada di angka 56,2%. Itu di seluruh Provinsi Papua. Kondisi kita hari ini untuk seluruh Provinsi Papua kami belum dapatkan datanya, namun yang kami bisa sampaikan khusus untuk di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, BOR rumah sakit, baik itu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Papua, rumah sakit milik TNI Polri, rumah sakit swasta, posisi kita berada di posisi 96 sampai 97%. Rumah sakit Dok 2 sebagai pusat rujukan per jam 20.00 semua ruangan penuh. Semua ruangan penuh termasuk ruang ICU COVID. Ada 9 pasien yang masih menunggu untuk bisa masuk ke ruangan dan saat ini tertahan di unit gawat darurat khusus untuk penyakit tropis. Kota Jayapura kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Wali Kota yang telah mengambil langkah-langkah taktis untuk bisa menyelesaikan COVID di Kota Jayapura. Pertama dengan melakukan pembatasan, memperketat pergerakan orang, tetapi dukungan yang juga diberikan oleh Kota Jayapura teristimewa dalam hal menyiapkan lokasi isolasi terpadu di LPMP. Terhadap hal tersebut kami tim Satgas COVID-19 memberikan apresiasi dukungan terhadap langkah-langkah taktis yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Dan kami berharap bahwa langkah cerdas yang sudah diambil oleh pemerintah Kota Jayapura dapat juga diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain, khususnya misalnya untuk Kabupaten Biak Numfor yang angkanya cukup tinggi, 121 untuk data tanggal 8 Juli, Merauke, Mimika, dan Kabupaten Jayapura. Harus ada langkah-langkah taktis yang harus dibuat untuk bisa memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 bisa dilayani dengan baik.
Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan khusus kepada seluruh sarana fasilitas kesehatan untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memastikan ketersediaan daripada regen. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ini semakin hari semakin meningkat. Namun jika tidak dibarengi dengan ketersediaan regen teristimewa dalam pemeriksaan, baik itu PCR, tes cepat molekuler maupun rapid antigen, akan memberikan dampak ketika masyarakat membutuhkan dan regen itu tidak tersedia. Mohon dibangun koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun juga dengan kementerian lembaga sehingga ketersediaan sarana dan prasarana dalam diagnostik dapat dilakukan dengan baik. Hal yang kedua juga memastikan ketersediaan dari tenaga kesehatan. Ini betul-betul menjadi perhatian khusus bagi kita. Dapat kami sampaikan beberapa rumah sakit telah melaporkan kepada kami adanya petugas kesehatan yang positif akibat bekerja luar biasa dari petugas kesehatan tanpa mengenal lelah, sehingga sejumlah petugas kesehatan harus dirumahkan akibat positif menderita COVID. Dan yang ketiga, juga perlu dibangun komunikasi yang baik dalam aspek rujukan. Sebagaimana kita ketahui, khusus di kota Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, sebentar dan juga Sarmi, rumah sakit rujukan Dok 2 adalah pusat rujukan dan juga yang menangani kasus-kasus yang berat, kritis atau sedang yang menuju ke arah yang berat, dan juga beberapa rumah sakit yang lain yang menangani khusus yang sedang, untuk dibangun komunikasi yang baik. Dengan demikian pada saat merujuk pasien dapat dilakukan dengan cara-cara yang legaartis sehingga pasien begitu tiba di rumah sakit untuk bisa langsung diberikan penanganan. Dan yang terakhir kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua, mari kita bergandengan tangan. Sekali lagi, ujung tombak mengendalikan COVID-19 ada pada masyarakat. Petugas kesehatan adalah garda paling terakhir. Ketika garda paling terakhir ini, pertahanan paling terakhir ini jebol, maka kita akan mendapatkan masalah yang luar biasa. Tetapi jikalau masyarakat bersama-sama bersatu padu menerapkan protokol kesehatan dan berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi, maka pertahanan terakhir yaitu di level rumah sakit dapat kita jaga dengan baik. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Tuhan Yesus memberkati Papua. Shalom. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan, ingin bertanya, dipersilakan. Tes, saya Dok. Ya. Dok, ini kan dari mana nih? Dari Timika Dok. Siapa? Burhan. Mana muka dulu? Saya terlihat dulu. Sorry, saya cek dulu. Burhan mana? Oke, Burhan silakan. Dok, ini kan kalau di Jawa Bali ini kan yang sekarang berkecamuk itu varian Delta. Ya. Saya fenomena naiknya kasus di Papua ini, apakah tidak dicurigai itu juga bagian dari varian Delta itu? Kemudian apakah sudah ada sampel yang diperiksa untuk memastikan bahwa varian Delta itu sudah masuk di Papua atau belum? Itu satu. Kemudian yang kedua, soal tadi yang angka pada tanggal 8 itu yang mencapai 400 lebih kasus itu yang memecahkan rekor kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jumlah sampel yang diperiksa sejauh ini Dok, sejak September yang tadi Dok sampaikan sudah jarang komunikasi itu. Jumlah sampel yang diperiksa, karena kan kita tahu bahwa mungkin di setiap daerah tidak lagi melakukan tracing masif kayak dulu. Yang kan ada prinsipnya 3T, tapi mungkin yang 2 saja itu yang jalan. Tracing
apakah tracing sekarang ini masih masif dilakukan atau tidak seperti dulu lagi? Baik, saya pikir dua itu saja dulu, Dok. Terima kasih. Oke, Pak Burhan, terima kasih untuk pertanyaannya. Kecurigaan terhadap varian Delta itu tetap ada saat ini di Provinsi Papua. Tetapi yang saya harus sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam mengetahui varian Delta itu tidak bisa hanya mengandalkan gambaran klinis. Golden standard dalam mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi varian Delta adalah melakukan pemeriksaan PCR dengan satu cara yang kita sebut dengan sequencing genomic. Apakah ini bisa dilakukan di Jayapura? 3 hari lalu dari Litbangkes yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan itu mengatakan bahwa regennya sudah ada. Dan itu oleh karena itu kami juga sudah menyebarkan kepada teman-teman Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit seluruh Provinsi Papua. Jika ada yang ingin memeriksa dan atau jika mencurigai ada pasien yang dirawat dengan gambaran klinis yang hebat, dapat mengirim sampelnya ke Litbangkes. Untuk melakukan pemeriksaan itu hingga keluar data apakah ini varian Delta atau bukan membutuhkan waktu 2 minggu. Simpulannya bahwa Litbangkes sudah siap, regennya sudah ready, tinggal menunggu dari kabupaten kota untuk mengirim sampel-sampel kepada Litbangkes dan dibutuhkan waktu 2 minggu untuk bisa mengetahui apakah ini varian Delta atau bukan varian Delta. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul 3T, tes, tracing, treatment itu di sejumlah kabupaten menurun. Tetapi ada sejumlah kabupaten yang masih tetap aktif melakukan itu. Anda lihat mengapa Oke, sebelum sampai di situ, jumlah sampel yang kita periksa itu kurang lebih 136.742 sampel. 136.742 sampel, ini angka yang cukup besar ya, di mana kalau dulu hanya terpusat di beberapa tempat, yaitu kalau saya bisa sampaikan Litbangkes, Labkesda dan sejumlah kabupaten kota, dalam hal ini Timika, saat ini sebagian besar rumah sakit sudah bisa mampu melakukan itu. Baik itu dengan TCM, baik itu dengan PCR. Contoh, di kota Jayapura, hampir sebagian besar rumah sakit sudah bisa melakukan. AB, Dok 2, Bayangkara, Martin Inday, Profita, Dian Harapan, kemudian ke Yowari, sudah mampu melakukan itu. Dan sistem untuk pemeriksaan PCR maupun TCM itu kita melakukannya dengan ketika hasilnya positif itu dilakukan secara online untuk dilaporkan kepada teman-teman di Kementerian Kesehatan. Jadi saya kembali lagi, memang ada sejumlah kabupaten yang 3T-nya menurun, tetapi ada kabupaten-kabupaten yang masih tetap melakukan. Nah, itu yang dibuktikan dengan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura masih melakukan hal itu. Makanya karena mereka melakukan secara aktif, yang didapatkan adalah kasusnya meningkat. Demikian Pak Burhan ya, saya pikir jelas saya sampaikan. Terima kasih, Dok. Ya. Teman-teman masih ada? Malam, Pak Dok. Pak Dio, silakan. Pak Dok, dari hasil analisis epidemiologis terkait persentase kenaikan kasus kita ini sudah sampai berapa persen? Sampai per data semalam yang kenaikan tertinggi itu 405. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, tadi kan Pak Dokter mengatakan bor di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua sudah mencapai 96%. Dari Satgas Provinsi sendiri sudah koordinasi dengan Satgas untuk menyiapkan solusi karantina terpusat tidak, Dok? Terima kasih. Baik. Jadi
Fabio, teman-teman sekalian, analisis data kami itu per tanggal 7 Juli 2021. Jadi kami belum memasukkan yang tanggal 8. Seperti tadi yang saya sampaikan, analisis ini kita akan lakukan per 2 minggu. Namun, jikalau keadaan memaksa, maka kami akan melakukan analisis itu. Jadi analisis itu kita tidak bisa lakukan hari per hari, khusus untuk karena kita harus mengumpulkan seluruh data. Yang kita bisa lakukan kemarin adalah per 1 minggu. Kalau rencana kita, ya, yang kita biasa lakukan itu analisisnya per 2 minggu. Tetapi kalau kondisinya memaksa kita untuk melakukan analisis per minggu, akan kami lakukan analisa per minggu. Berdasarkan data kita, karena analisis kita dimulai di bulan Juli, maka untuk awal Juli itu terjadi peningkatan 306,6%. Ya, di minggu pertama dibandingkan bulan Juni, maka terjadi peningkatan 306,6% dibandingkan bulan Juni 2021. Atau terjadi peningkatan, kasus, yaitu rata-rata kasus 244 kasus per hari untuk bulan Juli, sementara di bulan Juni itu 60 kasus per hari. Jadi terlihat peningkatan yang sangat signifikan. Satu. Yang kedua, memang hingga hari ini isolasi terpusat masih dilakukan oleh teman-teman di kota Jayapura. Tetapi di sejumlah rumah sakit, khususnya rumah sakit milik pemerintah Provinsi Papua, dan yang kami dapat informasi sejumlah rumah sakit yang lain sudah mulai membuka ruangan-ruangan baru. Memang konsekuensi daripada ini adalah harus kita melakukan sekat-sekat, karena dalam satu ruangan itu karena terbatas ruangan, maka kita terpaksa harus mensekat ruangan. Dengan demikian kita bisa merawat antara pasien COVID dan pasien non-COVID. Kita rawat tetapi ada sekat. Khusus macam rumah sakit Dok 2, sudah ada perintah dari pimpinan untuk segera mengoptimalkan salah satu gedung yang kami punya, yaitu Medical Critical Center, yang mungkin kita harapkan dalam minggu depan sudah bisa dioperasionalkan, di mana ruangan tersebut bisa menampung sehingga satu lantai bisa sampai 80 pasien. Kalau kita 3 lantai, karena totalnya itu adalah 4 lantai yang bisa digunakan 3 lantai, maka kami bisa merawat kurang lebih sampai 240 pasien di gedung MCC, namun memang sedikit terkendala dengan keterbatasan tenaga kesehatan. Tetapi yang kami bisa sampaikan, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut akan segera dilakukan. Kami sudah mempunyai rencana kontingensi untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya pikir itu saja, Pak Fabio. Dok, berarti nanti yang 244 lantai itu nanti bisa menampung dari Sentani, Kerom juga bisa ya? Apabila pertama, yang kami harus tetap memberi kepada masyarakat bahwa untuk rumah sakit, ya sesuai juga dengan ketentuan dari kementerian, maka rumah sakit Dok 2 kami akan merawat pasien-pasien sedang dengan kategori sedang, ya sampai menuju yang ke kritis. Sementara kalau sedang yang mengarah berat, ya kalau misalnya dia cuma sedang, mungkin diharapkan itu bisa didistribusikan secara merata kepada rumah sakit yang lain. Karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan fasilitas yang kami punya. Yang pasti yang mungkin juga disampaikan kepada masyarakat bahwa hingga saat ini rumah sakit masih mampu mengendalikan laju penyebaran COVID-19, termasuk ketersediaan obat, termasuk ketersediaan oksigen. Hingga saat ini kita masih bisa mengendalikan. Kita berdoa agar tidak terjadi kekurangan oleh karena semakin meningkatnya kasus. Demikian. Dok, kalau jumlah nakes yang positif itu sudah ada laporannya kan, Dok, angka pastinya? Hanya saya bisa melaporkan di rumah sakit Dok 2. Di rumah sakit yang lain kami belum bisa mengumpulkan data tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kami sudah bisa sampaikan. Di rumah sakit Dok 2, data kemarin 16 tenaga kami, baik tenaga medik, tenaga paramedik, tenaga penunjang positif, ada 16, dan dalam minggu lalu ada 1 tenaga kami yang
meninggal oleh karena terpapar COVID-19. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Dok. Masih ada teman-teman? Pas. Mungkin teman dari KOD mungkin baru masuk. Aduh, Julia, lama sekali baru saya lihat Julia ini. iya dokter, ketiduran. Oke. Bagaimana? Tidak ada, Dok. Ya, teman-teman, jaga diri, prokes tetap kencang karena, saya juga sedikit khawatir Saya ya. baru isoman juga nih dok, tapi negatif. Oh, puji Tuhan. Jadi Dok, tapi ada kasus, ada beberapa kasus sahabat-sahabat saya ya sudah vaksin, sudah pernah kena positif lagi. Itu ada di Jayapura. Tetapi yang saya senang bahwa walaupun positif mereka, gejalanya itu gejala ringan, jarang yang sampai masuk ke dalam gejala berat. Tetapi kalau di Pulau Jawa, umumnya yang kena berat itu adalah petugas kesehatan kita ya, oleh karena terpapar secara terus-menerus sehubungan dengan pekerjaan mereka. Demikian. Dok, betul. Infonya itu yang banyak yang terpapar itu 80% belum divaksin. Belum ada satu penelitian yang secara menyeluruh, tetapi beberapa teman-teman baik di Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan juga di rumah sakit tertentu melaporkan bahwa kalau ada 10 pasien yang positif, 7-8 itu ternyata belum divaksin. Beberapa waktu 2-3 hari yang lalu itu 3 orang yang meninggal itu kami coba track, ya, kami coba cek. Ternyata memang dari semua yang meninggal oleh karena COVID, catatan mediknya menunjukkan bahwa mereka belum divaksin. Jadi apa yang kita dorong kepada masyarakat, baik itu prokes dan vaksin, itu saat ini bisa kami katakan ada korelasi antara orang yang vaksinasi dengan beratnya penyakit itu ada korelasi. Walaupun itu baru penelitian hanya berdasarkan secara deskriptif ya, hanya mengambil data kita olah, tetapi kita belum melakukan secara multisenter. Demikian. Tapi dok, kasus kita tadi dokter bilang peningkatan persentase kita dari Juni ke Juli ini 300,6% ya. Ya. Apakah ini tertinggi dalam periode-periode perbandingan per bulan bila dibandingkan dengan tahun 2020 awal 2021 paling tertinggi dok itu sampai 300. Ini yang tertinggi. Kita punya tertinggi itu pernah di bulan Oktober tahun lalu. Nah, mulai Juni apalagi masuk ke Juli ini terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Saya pikir polanya hampir sama juga ya di Jawa. Di Jawa itu Mei akhir Juni itu sudah mulai meningkat. Kita di Juni akhir dan masuk ke Juli dia mulai meningkat. Pak Dok, izin. Ya. Mungkin dengan peningkatan yang seperti ini, dari Satgas adakah punya rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk sementara kita menutup gerbang-gerbang seperti penerbangan atau dan lain-lain seperti itu, Pak Dok? Sampai saat ini kebijakan itu belum ada. Kebijakan yang dibuat adalah memperketat masuknya orang ke ke Provinsi Papua dan memasifkan vaksinasi. Nah, memperketat itu dengan cara satu, semua yang datang ke Provinsi Papua itu wajib divaksin. Ya, baik itu 1 kali dan yang kedua pemeriksaannya dengan PCR dan itu sudah diikuti juga oleh sejumlah maskapai penerbangan. Yang ketiga itu kami lakukan sampling. Jadi ketika orang datang tiba dilakukan sampling ya, baik itu di bandara maupun juga di pelabuhan. Nah, banyak kasus-kasus yang teristimewa yang di pelabuhan laut, yang samplingnya positif, karena itu kita hanya menggunakan rapid antigen, dan kemudian sampel itu kita bawa lagi ke laboratorium untuk diperiksa, luar biasa. Angkanya positifnya sangat tinggi.
Jadi hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah dari Satgas untuk melakukan lockdown. Itu belum ada. Yang ada adalah kita melakukan pengetatan terhadap masuknya orang ke Provinsi Papua dengan cara memperketat syarat-syarat masuk ke Provinsi Papua. Dengan PCR dan kemudian juga dengan menyertakan surat atau sertifikat vaksinasi. Demikian. Ya. Tentunya dengan kondisi seperti begini ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada seperti lockdown begitu ya Pak Dok ya. Saya belum bisa menjawab. Sangat bergantung dalam kondisi di lapangan nanti bagaimana. Saya belum bisa menjawab untuk itu karena keputusan untuk melakukan lockdown dan sebagainya itu keputusan yang harus dilakukan secara kolektif oleh Forkopimda. Jadi itu harus dilakukan secara kolektif, dilakukan analisis yang sangat tajam, tidak hanya dari aspek-aspek kesehatan, tetapi juga aspek perekonomian, aspek keamanan, aspek-aspek politis dan sebagainya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta kita putuskan. Artinya kita menyampaikan supaya harapannya masyarakat dengan seperti begini kita menghindari lockdown biar jangan sampai lebih parah lagi sampai pada bisa jadi lockdown itu. Kita sama-sama berharap tidak seperti itu Pak Dok. Siap. Untuk itu mari masyarakat harus kita bergandeng tangan, Pak. Siap. Ya. Dok, Papua Barat sudah PPKM, kita Papua kapan nih Dok surat edarannya? Untuk surat edaran ini, saya berharap minggu depan ini sudah keluar ya, karena Bapak Gub kan sudah ada di Jayapura kan. Kita berharap sudah bisa dikeluarkan. Baik Dok. Ya. Selamat malam semua. Baik ya teman-teman. Selamat malam Kakak. Mungkin untuk sementara itu pertemuan selanjutnya, diskusi kita selanjutnya nanti kami akan beri kabar di grup kita ya. Siap. Hari Senin kah Dok? Bagaimana? Hari Senin kah? 2 minggu lagi evaluasi. Evaluasinya 2 minggu. Tapi kalau pertemuan kita ada kondisi-kondisi tertentu saya akan sampaikan. Mungkin nanti saya minta teman-teman di di Infocom untuk tetap menggunakan ini agar kita bisa terus berkomunikasi. Begitu. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Tuhan Ini berkati. sudah Watim Press lagi. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam semua Kakak Ode, Malam. Malam Kak Ode. Kakak Malam. Fabio dan Pak Dokter Malam semua. Mas Sem. Malam Dadah. Timika. Salam sehat. Salam sehat semua. Sehat Burhan. semua. Amin. Malam. Baik, Kak.